Silakan semuanya wajib mengaktifkan video. Fitri belum aktif videonya. Nur Afifa, Nikadek Mulyani, silahkan semuanya mengaktifkan video. Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada hari ini, hari Senin, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala bentuk nikmat, baik itu nikmat untuk masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa melanjutkan studi pada hari ini. Semoga umur kita sampai dengan hari ini adalah umur yang berkah dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak luput kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita berbagai petunjuk cara-cara untuk bagaimana supaya dalam hal kita beribadah, dalam hal kita melaksanakan seluruh sendi kehidupan selalu berdasarkan atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, pada hari ini adik-adik mahasiswa, ya, kita hari ini hanya akan ada pembagian kelompok. Kemudian insya Allah baru pekan depan kita mulai untuk diskusi. Hari ini kita pembagian kelompok saja, jadi insya Allah kita nanti pekan depan baru lakukan diskusi. Dan nanti untuk penyusunan sistematika, kemudian materinya akan saya share di grup. Jadi hari ini saya mengabsen saja, kita masuk tidak lama saja. Saya absen, dan juga untuk pembagian kelompoknya itu akan dibagi berdasarkan nomor urut absen. Ya, jadi bisa terbentuk 6 kelompok dengan jumlah peserta dalam satu kelompok itu 3. Jadi satu kelompok itu 3 mahasiswanya. Jadi untuk membuat makalah ini diharapkan seluruh anggota yang ada di dalam kelompok tersebut untuk berpartisipasi, untuk kemudian bekerja sama menyusun makalahnya. Ya, yang diharapkan adalah nanti pada saat akan melangsungkan diskusi, semua anggota yang ada di kelompok itu bersama-sama bekerja sama menanggapi, menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, itu. Jadi penilaiannya adalah kekompakan juga. Itu akan terlihat dari mana? Dari kemampuan menanggapi menjawab pertanyaan dari audiens. Itu yang perlu diperhatikan. Akan ketahuan kalau misalnya tidak terjadi kerjasama pada saat penyusunan makalah, yang hanya menunggu hasil itu akan ketahuan. Yang hanya menunggu hasil makalahnya sudah selesai atau tidak itu akan ketahuan pada saat diskusi. Ya, jadi
penilaian itu tetap akan berjalan dan berlaku adil. Tidak ada yang siapa yang dikenal atau siapa yang akrab, tidak ada. Semuanya punya hak yang sama mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang diusahakan. Itu salah satu poin adalah kerjasama. Kemudian saya juga menilai kerapian dari penyusunan makalah. Jika saya temukan makalahnya ibaratnya sistem kebut semalam, SKS, sistem kebut semalam itu akan ketahuan juga, jadi akan saya kembalikan. Insya Allah pun nanti pada saat pekan depan kita akan melangsungkan diskusi, itu nanti akan dicabut lot. Jadi semua kelompok siap, bukan berarti sepertinya kelompok 1 yang mau maju duluan atau kelompok 5 atau kelompok 6. Pokoknya pekan depan itu semua kelompok sudah ready makalahnya, sudah siap seluruh alat perangnya untuk nanti maju diskusi. Ya, makanya sangat diperlukan kekompakan antara anggota kelompok dalam makalah tersebut. Jangan sampai hanya satu orang yang kemudian menjawab. Makanya makalahnya itu usahakan untuk sebelum dimaju pada saat hari H untuk diskusi, semuanya berkumpul untuk mendiskusikan, membahas materi yang ada di makalah supaya matang. Apa tujuannya sih Bu kalau Ibu mau minta kita untuk melakukan diskusi sebelum kita melakukan diskusi pada saat di kelas? Itu sebagai bentuk latihan. Karena kenapa? Nanti kalian akan menempuh skripsi. Nah, skripsi itu sebelum kalian maju sudah harus dipelajari. Begitu juga dengan makalah. Sebelum melakukan diskusi, sebelum tampil, kelompok tampil pada saat itu harus sudah siap seluruh kelompok, harus sudah siap seluruh anggota kelompok. Ya, itu yang diharapkan. Jadi pada saat nanti melakukan diskusi, semuanya berjalan dengan baik. Semua kelompok, semua anggota kelompok itu mampu untuk menanggapi. Jadi jangan berharap hanya ada yang jadi pembaca materi, hanya ada yang jadi moderator. Makanya semua harus mempelajari isi makalah yang sudah disajikan. Dan insya Allah nanti materinya akan saya kirimkan via WhatsApp. Untuk itu saya akan membagikan kelompok. Mungkin Yeni bisa dicatat. Masih bisa lihat dan dengar suara saya? Masih Bu. Iya. Oke. Soalnya sama saya kamu sudah gelap-gelap. Jaringan stop. Yeni boleh nanti dicatat ya, kelompok 1 dicatat Yeni, yang lain juga supaya bisa sekalian jalan, jangan sampai nanti ada tak salah dengar jadi ada yang bisa meluruskan. Kelompok 1 Fitri Muhammad Febriansa Nur Afifah. Fitri Muhammad Febriansa Nur Afifah. Sudah Bu. Oke. Kelompok 2 Mutmainnah, kemudian Nur Alia dan Nurul Ilma. Oke, sudah? Kemudian kelompok 3 Salsabila
Asma Wulandari dan Ade Sita. Sudah ya nih? Gempa. Astagfirullah. Ternyata mute. Maaf. Ya ini tadi sampai kelompok 2 ya? Iya, Bu. Oke, sekarang kelompok 3. Salsabila, Asma Wulandari dan Ade Sita. Kelompok 4. Nikadek Mulyani, Kadek Purniasi dan Eka Dian Saputri. Kelompok 5. Niputu Yeni, Nandita dan Sri Wahyuni. Niputu Yeni, Nandita dan Sri Wahyuni. Oke, kelompok 6. Hikmah, Yulinda Zakaria dan Ibu Rasmi. Ibu Yulinda dan Ibu Rasmi. Kelompok 6. Oke, sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi mohon untuk diperhatikan dalam penyusunan makalahnya, ada nanti sistematikanya akan saya kirim di grup WhatsApp. Kemudian mohon untuk melakukan kerjasama yang baik antara tim yang ada di dalam kelompok supaya nanti pada saat tampil itu maksimal gitu. Akan lebih bagus lagi tidak hanya fokus pada pembahasan materi yang dibahas pada makalah, tetapi akan lebih baik lagi kalau anggota yang ada di kelompok itu juga membaca literatur yang lain, karena kemungkinan akan ada audiens yang bertanya yang mungkin di luar dari materi tapi ada kaitannya dengan materi. Ya, jadi yang ingin saya nilai adalah bukan hanya kemampuan untuk mempresentasikan, bukan hanya kemampuan untuk membuat makalah, tetapi yang terpenting adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan, dan itu bukan hanya satu orang, tapi seluruh anggota yang ada di dalam kelompok. Ya, otomatis kalau tidak terlalu aktif, otomatis tidak akan sama nilainya dengan yang aktif di dalam kelompok tersebut. Cuman jangan juga mentang-mentang berpikir bahwa yang penting ada nilai. Nah, itu yang kurang harus diperbaiki, mindset seperti itu. Bukan persoalan nilai, tapi ini adalah latihan. Latihan untuk kita bersuara, latihan untuk kita berbicara, latihan untuk melatih mental untuk kemudian mampu berbicara di dalam ruangan kelas. Ya, kalau sudah mampu untuk berbicara di dalam ruangan kelas, insya Allah kita kalau sudah keluar dari kampus atau saat ini kita sedang bekerja, insya Allah kita jadi lebih mudah untuk menyampaikan berbicara untuk berbicara di depan khalayak ramai. Nah, itu yang dibutuhkan, dan kemudian latihan ini sebagai latihan bentuk untuk nanti persiapan proposal, kemudian nanti mau KKN, karena pada saat KKN itu akan melakukan yang namanya seminar dan lain-lain. Nah, pada saat seminar itu bukan hanya satu orang, tapi nanti akan dibagi-bagi siapa yang akan jadi MC-nya, siapa yang akan jadi ini dan itu. Jadi mulai harus belajar di dalam ruangan kelas. Bukan soal siapa benar, siapa yang salah, tetapi bagaimana melatih dulu, terutama itu dilatih. Insya Allah kalau sudah akan melangsungkan ujian skripsi, proposal, dan juga akan melangsungkan KKLP, semuanya akan mudah untuk dilakukan. Makanya di dalam kelas itu sebagai latihan.
sebagai latihan untuk bagaimana supaya kita mampu berbicara di depan khalayak umum. Apalagi di dalam kelas kan cuman kita-kita saja. Tidak ada orang dari luar, tidak ada asesor, tidak ada tim penilai. Yang tim penilai kan hanya saya. Persoalan nanti ada yang keliru, nanti kan tinggal diperbaiki. Begitu. Jadi semua anggota kelompok harus bisa mempertanggungjawabkan isi dari makalahnya. Jadi hari ini mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita. Silakan dilanjutkan untuk diskusi buat kelompok grup WhatsApp bagaimana mendiskusikan materinya. Kalaupun misalnya begini, sudah dibagi tugas misalnya Yeni, kemudian Nandita dan juga Nur Alia. Siapa nanti yang akan cari materi, siapa yang akan susun makalahnya. Kemudian setelah sudah selesai makalahnya, lalu kemudian dibahas di dalam grup kalau memang tidak bisa bertemu jauh rumahnya. Jadi, semua kan bisa dilakukan. Diskusi WhatsApp bisa video call sampai dengan 6 atau 8 orang. Ya, jadi harus bisa diskusi dengan cara apapun. Jangan beralasan ibu tidak ada paket, ibu tidak ada ibu tidak ada ini. Pokoknya harus diusahakan. Yang namanya kita menempuh pendidikan, apapun kita lakukan demi terselesaikannya, demi tercapainya keinginan kita dan juga keinginan orang tua, supaya kita bisa selesai dari menempuh pendidikan di STIA Mujahidin. Insya Allah tidak lama lagi kalian akan sama-sama juga akan merasakan yang namanya wisuda, ya. Baiklah, untuk itu saya sudah absen. Saya sudah melakukan absen tadi. Maaf tadi saya terlambat masuk. Yang saya ingin tanyakan judul makalahnya di sini tadi. Ya. Judul makalahnya tadi, Bu. Ya, judul makalahnya nanti akan saya share di grup Ibu beserta dengan sistematika penulisannya. Iya. Jadi insya Allah nanti di grup baru saya bagikan sistematika dan juga materi pembahasannya. Nanti Yeni tulis ulang nama kelompoknya kemudian di-share di grup. Barangkali tadi ada mungkin yang tidak mencatat atau terlewatkan, jadi Yeni tulis ulang, kirim di WhatsApp grup. Oke? Jadi itu yang saya harapkan adalah saya masuk kelompok 6 tadi. Iya, kelompok 6 Ibu Rasmi sama Ibu Yulinda di kelompok 6. Ya, jadi saya harapkan untuk kelompok sama-sama berpartisipasi, sama-sama kompak untuk membuat makalahnya. Kalau misalnya tidak bisa bertemu jauh, kayak misalnya siapa tahu Adesita atau Purniasi tinggalnya di Lampasio, jadi usahakan untuk bagaimana caranya supaya kita bisa tetap melangsungkan diskusinya sebelum tampil. Intinya adalah persiapan pada saat mau tampil. Bukan siapa yang paling keren kelompoknya, bukan siapa yang paling aktif menjawab kelompok, bukan itu yang saya mau nilai. Adalah bagaimana semua tim yang ada di dalam kelompok itu, semua anggota yang ada di dalam kelompok itu untuk kompak menjawab, membagi. Jadi akan kelihatan mana yang sebelumnya sudah melakukan persiapan dengan yang tidak melakukan persiapan. Jadi jangan biasakan, karena nanti itu akan terbawa-bawa pada saat kalian ujian skripsi. Mentang-mentang sudah disusun terus, sudah berkali-kali direvisi, akhirnya sudah malas. Begitu tiba waktunya, sudah tidak bisa tahu apa-apa. Ya, jadi usahakan untuk bisa sama-sama saling kerjasama, memahami isi dari makalah yang sudah dibuat. Ya, baiklah adik-adik mahasiswa, sudah saya lakukan absen tadi. Akan saya segera kirimkan materinya di WhatsApp grup. Saya akhiri kelas hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.